Topik yang saya ambil di sini yaitu sidang BPUPKI. Teman-teman, kita bisa membayangkan sekali pada saat itu bahkan kondisinya negara kita belum merdeka. Perang masih terjadi di mana-mana. Tapi di sebuah gedung di Jakarta, 69 orang tokoh pemuda Indonesia itu sedang berdebat. Mereka membicarakan mau jadi negara seperti apa kita nanti. Hari ini kita belajar mengenai peristiwa 1 Juni 1945. Adapun peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal itu, 1 Juni 1945 adalah ketika di dalam sebuah sidang BPUPKI, Bung Karno berpidato bersejarah. Beliau mengusulkan 5 dasar negara untuk Indonesia merdeka yang beliau namakan Pancasila. Kelima dasar itu apa saja? Beliau menyebut ada 1, kebangsaan, 2, internasionalisme atau perikemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 butir yang beliau sampaikan ini menjadi momen pertama kali Pancasila dinyatakan sebagai calon dasar negara. Tapi pada saat itu kondisinya berbeda-beda. 69 orang itu berasal dari golongan yang berbeda. Ada yang nasionalis, ada tokoh Islam, ada tokoh perkanakan, dan perdebatan pun mulai memanas. Tapi di dalam sidang itu mereka bersama-sama tetap duduk bersama, bermufakat dan mencari jalan tengah untuk Indonesia merdeka. Adapun nilai Pancasila yang dapat kita ambil sebagai generasi muda, saya mengambil ada 2 pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di dalam sidang itu, meskipun ada banyak perbedaan pendapat baik dari Bung Karno, Prof. Yamin, Supomo, semua usulannya didengar, semua ditampung dan keputusannya dibuat bersama. Yang terakhir adalah persatuan Indonesia. Kita tahu negara kita dibentuk dari ratusan suku, ras, agama, dan bangsa. Jika kita mengedepankan kelompok, kita mengedepankan golongan mana yang lebih mayoritas, negara kita akan bubar, sehingga kita mendahulukan persatuan. Adapun refleksi dari saya pribadi dan pelajaran yang dapat diambil untuk generasi muda saat ini adalah, jujur saja, dulu pas waktu kita kecil, saya atau banyak dari teman-teman juga mengira bahwa Pancasila hanya hafalan ketika upacara hari Senin saja. Tapi setelah belajar peristiwa 1 Juni, saya sadar bahwa Pancasila itu lahir dari orang-orang yang berani berbeda pendapat tetapi tidak saling menjatuhkan. Dan pelajarannya untuk saya, ketika para bapak pahlawan saja dulu mampu bisa bermusyawarah, padahal pada saat kondisi negara kita masih belum jelas bentuknya, kenapa hari ini generasi muda banyak sekali yang ribut di kolom komentar hanya karena berbeda pendapat? Ini relevan untuk hari ini karena algoritma kita hari ini membuat kita hanya berpihak pada yang sepaham dan kita gampang terbelah. Pancasila bukan teks mati di buku, ia lahir dari ruang diskusi, dan tugas kita generasi muda saat ini adalah menjaganya tetap hidup di ruang diskusi kita hari ini. Dimulai dari yang terkecil, dimulai dari tongkrongan kamu. Setuju? Demikian dari saya untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.